요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Ini baru Rida yang asli. Laura tersenyum seraya menyapa sahabat satu-satunya itu. Ia memperhatikan penampilan Rida yang terlihat cantik dan imut di saat yang bersamaan. Dengan floral, dress anggun yang ia gunakan tidak seperti biasanya. Laura, aku menunggu penjelasan. Apa kau berkencan dengan tuan muda, Brandon? Jika iya kau sangat beruntung dikelilingi pria tampan, Laura. Ujar Rida yang kepo saat menyaksikan kesosuitan Laura dengan Brandon. Apaan sih? Tidak. Aku dan Tuan Brandon hanya sekadar pelayan dan tuannya. Dia pria yang baik, jawab Laura. Iya, benar banget. Tuan Brandon memang tuan yang sangat baik, murah hati, tidak playboy, sangat ramah tamah. Banyak sekali wanita yang ingin bersamanya. Namun ia adalah laki-laki yang pemilih sekali. Hanya saja amarahnya Tuan Brandon yang paling ditakuti di antara ketiga pangeran yang lainnya. Puji Rida yang mengagumi sisi positif Brandon. Iya, aku juga ngerasakan hal yang sama. Lalu kenapa kamu malah menginginkan Tuan Alfredo yang terkenal dengan playboynya? Tanya Laura pada Rida. Sebenarnya Tuan Alfredo bukanlah pria yang seperti itu, Laura. Dia sebenarnya nggak playboy, hanya saja banyak sekali tuntutan dari keluarganya. Tidak akan ada yang tahu bagaimana beban yang dipikul oleh Tuan Alfredo. Menurutku Tuan Alfredo lah tuan yang paling keren, walaupun Tuan Brandon yang paling unggul. Suatu saat kamu juga akan mengerti, jawab Rida pada Laura. Gitu ya. By the way, kau terlihat cantik hari ini, Rida. Ada apa? Tanya Laura yang kembali melihat penampilan Rida yang berbeda dari biasanya. Rida memang anak dari bangsawan, namun cara berpakaiannya terlihat sedikit kampungan, sehingga ia sering sekali dikucilkan. Namun kali ini, Rida terlihat seperti seorang anak bangsawan sungguhan. Tidak ada, aku hanya terlalu senang saja, karena kamu mau membantuku untuk lebih dekat dengan Tuan Alfredo, jawab Rida di sela pembicaraan Laura. Tiba-tiba saja Laura mempunyai ide yang menarik. Aku kan tidak bilang mau membantumu, protes Laura. Rida menatap wajah Laura dengan cemberut. Sangat imut. Laura saja sampai gemes melihatnya, apalagi laki-laki. Baiklah Tuan Putri, jawab Laura sembari tertawa lepas. Mereka berjalan beriringan sampai masuk ke dalam kelas. Yang rajin belajarnya ya Tuan Putri, jangan memikirkan Tuan Alfredo terus, ledek Laura pada Rida. Hei kau ini, balas Rida sedikit menepuk lengan sahabatnya itu. Alfredo keluar dari kelas dan tidak sengaja menabrak tubuh Rida dan membuat tubuh Rida hampir tersungkur. Kalau saja Alfredo tidak cepat menangkapnya, membuat Rida juga terkejut. Oh maaf, aku tidak melihat, kau baik-baik saja, ujar Alfredo lembut. Laura langsung terbelalak. Bagaimana bisa tuannya tiba-tiba bisa bicara selembut itu pada sahabatnya? Iya, kita juga tahu Alfredo memang seorang playboy, tapi bukan berarti Alfredo akan lembut pada semua wanita. Pasalnya, Alfredo di antara ketiga pangeran yang lainnya sangat terkenal jutek, cuek, cetus, dingin, bahkan tidak mudah untuk dekat dengannya. Iya, tidak apa-apa Tuan Alfredo. Saya juga minta maaf, seharusnya saya lebih berhati-hati lagi dan merhatiin lawan di depan, jawab Rida malu-malu, sembari menundukkan kepalanya ke bawah, tidak sanggup menatap wajah tampan Alfredo. Iya, jawab Alfredo singkat. Sebelum pergi, Alfredo melirik ke arah Laura sembari ia sedikit mengulas senyum pada Laura, membuat dua gadis itu benar-benar terperanjat, apalagi Laura. Kau lihat itu? Kau lihat itu, Laura? Tuan Alfredo tersenyum padaku dan menanyai keadaanku, ujar Rida mengguncang-guncang tubuh Laura kesenangan. Laura hanya terdiam, masih menatap Alfredo yang sudah tidak terlihat. Ah, senangnya, ini pasti gara-gara dress yang ku gunakan. Ah, Laura, gara-gara berteman denganmu, aku mendapat keberuntungan ini. Kau memang dewi keberuntungan untukku, Laura, sambungnya lagi sembari memeluk Laura. Setelah itu, Laura dan Rida pun masuk ke dalam kelasnya.
untuk mengikuti beberapa pelajaran hari ini. Di tengah-tengah pelajaran, Laura mendapat sebuah pesan masuk di ponselnya. From sahabatku, kau sudah dengar kan? Besok malam akan ada acara di kampus kita. Kau harus membantuku agar Tuan Alfredo mau pergi denganku ya, Dewi keberuntunganku. Aku mencintaimu. Mwah. Isi pesan dari Rida membuat Laura geleng-geleng kepala. Padahal jarak mereka hanya satu bangku, tapi Rida mengiriminya pesan seolah-olah mereka beda kelas. Laura mengulas senyum kecilnya pada Rida dan memilih untuk tidak membalasnya, dan fokus pada penjelasan guru yang sedang mengajar. Entah ada apa, hari ini Laura merasa kurang fokus pada pelajaran. Ditambah ia terus terbayang kejadian saat Alfredo bersikap lembut pada sahabatnya. Ia menoleh ke samping dan melihat Alfredo yang sangat fokus menerima pelajaran tanpa memperdulikan dirinya, yang terus memandangi wajahnya. Sama sekali tidak terusik. Namun perhatiannya goyah saat melihat dari sudut matanya Laura yang tiba-tiba meletakkan kepalanya di bantalan kedua tangan yang ia letakkan di atas meja. Paham kan maksudnya? Tengah fokus memandangi wajahnya. Kenapa Alfredo tidak pernah tersenyum lagi padaku? Apa gara-gara aku tolak kemarin? Batin Laura memandangi Alfredo. Kenapa gue jadi semakin merasa bersalah ya? Sambungnya lagi. Namun detik berikutnya Alfredo menoleh wajahnya, memperhatikan Laura yang sepertinya memang sedang melamun, memperhatikan dirinya sampai tidak sadar bahwa Alfredo juga memandanginya. Kau sakit? Tanya Alfredo tiba-tiba, membuat seisi kelas menoleh padanya dan juga Laura tentu saja. Apa Laura sakit? Sakit lagi? Kok bisa? Laura, kalau lo sakit lagi mending lo istirahat ke UKS. Biar gue yang anterin lo ke UKS, saud Tristan yang juga terkejut mendengar perkataan Alfredo barusan. Hehehehe, nggak apa-apa, saya pergi sendiri saja Tuan. Nanti Tuan bisa ketinggalan mata pelajaran. Tolak Laura secara sopan dan Tristan mengganggu kembali fokus ke papan tulis. Ada apa? Siapa yang sakit? Tanya guru yang sedang mengajar. Laura yang tersadar lalu buru-buru mengangkat kepalanya. Ayo ke UKS. Brandon menarik lengan Laura yang baru saja berdiri dari tempatnya. Mau kemana Tuan Brandon? Tanya Laura. Kita ke UKS. Kamu tidak boleh sampai sakit lagi. Ayo, sekarang jalan. Nggak usah banyak tanya lagi. Saya izin ngantarin Laura ke ruang UKS. Pamit Brandon pada guru yang mengajar dan diberikan anggukan sebagai jawaban dari guru tersebut. Setibanya di UKS, apa yang sakit? Tanya Brandon pada Laura yang masih saja memberikan tatapan kosongnya. Brandon menggoyangkan tangannya tepat di depan wajah Laura. Namun Laura tetap saja masih hanyut dalam lamunannya. Laura, kamu bisa dengar saya? Panggil Brandon lagi. Tuan, maaf Tuan, kepala saya agak pusing, jadi nggak bisa berkonsentrasi. Jawab Laura. Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu minum obat ini dulu. Obat ini bisa meredakan rasa pusing kamu. Brandon menyodorkan obat dan segelas air hangat, dan Laura langsung meminumnya. Tuan, lebih baik kita kembali ke kelas saja. Saya tidak apa-apa kok, pinta Laura. Baiklah kalau itu yang kamu mau. Brandon yang melihat langkah Laura yang terguyun-guyun, tidak tega ia langsung menggendong tubuh Laura memasuki kelas. Semua mata termasuk guru yang mengajar tertuju pada Laura dan Brandon. Laura menutup wajahnya dengan kedua tangannya karena dilanda rasa malu yang amat dalam. Tuan, turunkan saya. Nanti Tuan akan terkena masalah jika menggendong saya seperti ini, bisik Laura di telinga Brandon. Jangan pikirkan itu. Satupun di dunia ini tidak akan ada yang bisa menyentuh saya. Kamu tenang saja. Ujar Brandon tidak lama. Brandon akhirnya menurunkan Laura tepat di kursinya. Wih. Ada pasangan pasutri baru nih. Wajib masuk berita terhits. Kira-kira apa judulnya ya? Apa ya? Ujar William yang seolah-olah berpikir keras. Alfredo langsung menatap horor ke arah William, membuat William bergidik ngeri. Laura, bagaimana dengan keadaanmu sekarang? Tanya William setelah jam pelajaran usai. Sudah mendingan Tuan, jawab Laura.
Baguslah, kalau begitu ayo sekarang kita pergi, ajak Brandon, membuat Laura memasang wajah bingungnya. Kemana tuan? Tanya Laura. Mencarikanmu gaun untuk acara besok malam. Aku berani bertaruh kau pasti tidak punya gaun kan? Jawab Brandon enteng. Brak. Alfreda membanting sebuah buku lumayan tebal di mejanya, membuat beberapa siswa belum keluar dari kelas terlonjak kaget, begitu juga dengan Laura. Laura tidak kuizinkan pergi ke acara besok malam, ujar Alfredo berdiri menghampiri Brandon yang masih menggandeng tangan Laura. Sedikit berjalan, dengan satu tangan ia menepis tangan Brandon yang berada di lengan Laura, lalu menggandeng Laura. Ayo pulang, tita Alfredo. Bukannya tadi pagi dia bilang ingin pulang sendiri dan muak kalau melihat wajah gue, gumamnya di dalam batinnya. Langkah mereka terhenti saat Brandon menarik satu tangan Laura yang lain, membuat Alfredo melihat ke arah Brandon. Laura tidak butuh izinmu, Alfredo, karena dia adalah pelayan kita berempat. Siapapun berhak atas dirinya. Tegas Brandon menajamkan tatapannya. Alfredo yang tidak mau kalah menatap Brandon kesal, bahkan lebih tajam lagi. Sampai giginya terdengar saling beradu. Dia juga pelayanku, bahkan aku yang lebih berhak atas dirinya, karena akulah yang mengusulkan mencari pelayan baru. Kalau kau lupa, dan aku tidak mengizinkannya, tegas Alfredo lagi, namun Brandon tersenyum remeh. Bagaimana kalau kita tanyakan saja langsung pada Laura, ujar Brandon. Laura menelan salivatnya sesapaya. Ia bingung sebingung-bingungnya. Jika ia tidak diizinkan pergi, itu berarti Alfredo juga tidak pergi. Dan pastinya Rida sangat sedih karena ia sangat bahagia sekali tadi pagi atas perlakuan Alfredo. Dan Laura tidak ingin melihat sahabatnya itu kecewa. Maaf tuan, tapi saya ingin pergi dengan Tuan Brandon, jawab Laura melepas tangannya dari Alfredo. Setelahnya Laura dan Brandon meninggalkan tuan muda Alfredo yang diam mematung. Brandon bajingan, jangan mentang-mentang dia adalah saudaraku. Selama ini aku sudah cukup banyak mengalah padanya, tapi untuk masalah cinta, maafkan aku. Aku tidak akan pernah mengalah. Aku akan terus memperjuangkan cinta pertamaku ini. Gumam Alfredo mengepal kedua tangannya. Iya, benar sekali. Brandon adalah saudaranya Alfredo, lebih tepatnya adalah abang kandungnya Alfredo. Sebenarnya mereka berdua saling menyayangi dan mencintai. Buktinya selama ini, Alfredo selalu membela Brandon mati-matian. Bahkan nyawa pun akan ia korbankan demi Brandon. Alasan Alfredo tidak ingin melepaskan Laura, karena Laura lah cinta pertamanya. Walaupun ia sering menggonta-ganti pasangan, sehari bisa 3 wanita yang ia kencani. Termasuk kakak sepupunya Laura, salah satu korban wanita yang Alfredo permainkan. Selama ini ia mencari pasangan tidak berdasarkan cinta, tetapi itu ia lakukan semata-mata sebagai anak bangsawan. Pusing banget lihat mereka. Kalau begini mending Laura untuk kita saja. Lo setuju gak, William? Tanya Tristan yang sedari tadi merhatiin kehebohan kakak beradik tersebut. Seharusnya begitu. Tapi untuk kali ini kayaknya kita gak usah ikut campur dulu. Nanti yang ada kita yang jadi lampiasan mereka berdua. Sudahlah, cari cewek yang lain saja yang sifatnya kayak Laura, jawab William menarik Tristan keluar. Iyalah, mana ada wanita di luar sana yang seperti Laura. Dia itu wanita yang aneh dan unik, keluh Tristan. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya. Bersambung.